Harap tonton videonya sampai habis dan jangan di skip karena ada pertanyaan-pertanyaan terselip di dalamnya. Terima kasih. Hai semua, Robert di sini dan ini adalah Kepepet, kelas PKN Frater Robert. I guess I'm just a playdate to you. Jadi seperti yang pertemuan sebelumnya Frater sudah sampaikan, pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam materi, yakni bab pertama tentang hak asasi manusia. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Frater mau menunjukkan kalian beberapa gambar. Ini dia. Banyak ya. Anyway, kalian tahu nggak mereka siapa? Siapa tokoh-tokoh itu? Hah? Tidak dengar. Kayak Dora. Oke, kalau kalian tahu, berbahagialah. Keren. Terkasih jempol. Tapi kalau kalian nggak tahu, aduh, maaf nih ya, maaf ya, aduh, kalian itu nggak bodoh, cuman mainnya kurang jauh aja. Kalian tuh mainnya kurang jauh, kurang eksplor, masih muda tuh kurang eksplor, sayang. Oke, jadi itu tuh orang-orang tadi, tokoh-tokoh tadi itu adalah mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia. Orang-orang tadi seperti Muni, Luigi Tukul, Mother Teresa, Gus Dur adalah orang-orang yang terkenal karena dedikasi mereka untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tapi sebenarnya apa sih itu hak asasi manusia? Apa sih itu HAM? Dan itulah yang akan kita bahas kali ini. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal ia dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi ada 3 unsur pokok. Pertama, hak sejak awal dilahirkan. Kedua, berlaku seumur hidup. Dan ketiga, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Menurut Meriam Budiarjo, HAM adalah hak yang lahir dimiliki oleh manusia, yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. 2. Menurut Darji Darmodiharjo, HAM ialah hak dasar atau yang pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lalu menurut TAP MPR nomor 17/MPR/1998, HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 39/1999, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dari beberapa pengertian dan konsep dasar tadi, kita dapat melihat ada 4 hal sebagai ciri utama hak asasi manusia. Pertama, hakiki. Maksudnya, HAM sudah ada dan dimiliki manusia sejak ia lahir. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua manusia berhak memperoleh hak-hak asasi manusia, seperti misalnya hak politik, sosial budaya,
ekonomi, dan sipil. Ketiga, tidak dapat dicabut. Maksudnya, HAM sebagai suatu hal yang dianugerahkan pada pribadi tertentu tidak dapat diserahkan kepada pihak lain atau pribadi lain tidak dapat mengganggu gugat hak tersebut. Dan terakhir, universal. Maksudnya, HAM itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Setelah kita mengetahui konsep umum dan manfaat dari belajar HAM, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni jenis-jenis hak asasi manusia atau HAM. Pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yakni merupakan hak yang mencangkup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi, atau lain sebagainya yang menyangkut kehidupan personal atau pribadi seseorang. Contoh dari hak asasi pribadi yakni hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan, hak bebas untuk bepergian, dan hak bebas untuk memilih dan aktif dalam suatu organisasi. Jenis yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi bisa dikatakan sebagai hak-hak mendasar yang berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi manusia, seperti misalnya hak dalam membeli, memiliki, serta menjual, dan dalam memanfaatkan sesuatu. Beberapa contoh hak asasi ekonomi misalnya hak untuk bebas dalam membeli barang, hak untuk bebas untuk mengadakan atau melakukan perjanjian atau kontrak tertentu, hak untuk bebas memiliki sesuatu, dan hak untuk bebas untuk memiliki pekerjaan yang layak. Jenis ketiga ialah hak asasi politik. Hak asasi politik dapat dikatakan sebagai hak seseorang untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Contohnya, hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk dipilih dalam pemilu karena ia mencalonkan diri misalnya, dan ketiga, hak untuk mendirikan atau berpartisipasi secara aktif dalam organisasi politik, misalnya seperti partai politik. Jenis yang keempat ialah hak asasi hukum. Hak asasi hukum dapat dikatakan sebagai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum. Beberapa contoh hak asasi hukum misalnya hak untuk memperoleh layanan dan perlindungan hukum, hak untuk memperoleh serta memiliki pembelaan hukum di peradilan, atau hak untuk memperlakukan secara adil di dalam hukum, atau hak untuk mendapat perlakuan secara adil di dalam hukum. Jenis yang kelima adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak-hak yang berhubungan dengan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Hak ini memberikan kebebasan seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, pengajaran, serta mengembangkan budaya yang sesuai minat dan bakat masing-masing pribadi. Contoh-contoh hak asasi sosial budaya misalnya hak memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh pelajaran, hak untuk memperoleh pelajaran, hak memilih serta menentukan pendidikan wajib belajar 12 tahun misalnya di Indonesia, atau hak mengembangkan bakat dan minat. Jenis yang keenam adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan dapat dikatakan sebagai hak untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan serta perlindungan secara baik dan benar. Contoh-contohnya, hak memperoleh perlakuan yang adil di dalam hukum, hak memperoleh pembelaan di dalam hukum peradilan, hak untuk memperoleh hal yang sama
saat hak untuk memperoleh hal yang sama ketika diberlangsungkan sebuah proses hukum peradilan, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, ataupun penahanan. Oke, tadi tuh kita udah belajar banyak banget. Ya menurut Frater udah banyak sih soal konsep umum HAM. Lalu tadi tuh ada jenis-jenis HAM, ciri-ciri hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Banyak banget. Buat Frater, nggak tahu buat kalian. Dan karena sudah banyak, mungkin cukup sekian deh materi kita untuk kali ini. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke dalam sesi yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu? Sesi pertanyaan. Jadi seperti yang di awal video tadi Frater sudah sampaikan, di video ini akan ada pertanyaan, dan pertanyaan untuk video ini adalah yaitu adalah tidak ada. Ya, jadi nggak ada. Bohong. Jadi emang nggak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, gitu. Tenang, santai. Ya maaf ya kalau yang kecewa ya, pasti banyak yang seneng kok ya. Jadi cuman sekian aja, Frater kali ini cuma mau menyampaikan materi, tidak ada pertanyaan. Tenang, biarkan kalian santai ya. Dan ya Frater berharap sih semoga materi ini tuh bisa membantu kalian untuk punya gambaran umum dan singkat tentang hak asasi manusia sebelum kita melangkah lebih lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin itu aja sih untuk kali ini, dan sekali lagi ya terima kasih sudah mau nonton. Bagi yang nonton, kalau yang enggak ya udah ya udah aja. Thanks for watching this video, and ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you later, alligator. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan simpan pertanyaan itu dan tanyakan di pertemuan selanjutnya. Dadah.